Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Oke, Popo, di video kali ini aku mau menceritakan cerita nyata. Bener-bener ini menurutku ceritanya bisa nyanyi Crash Landing on You. Karena ini merupakan cerita yang berhubungan dengan mata-mata dari Korea Utara yang berhasil menyembunyikan identitasnya selama belasan tahun di Korea Selatan. Langsung kita mulai video kali ini sekarang. Video kali ini aku mau menjelaskan seorang tokoh bernama Jong Soo-il. Ini orang merupakan orang berdarah Korea yang lahir di Tiongkok. Jadi mungkin kesannya agak mirip sama Jindo gitu ya. Ya mungkin darahnya darah Chinese tapi udah besar di Indonesia, pakai paspor Indonesia gitu itu ya toh. Sama. Orang bernama Jong Soo-il ini memang darahnya dan juga keturunannya itu orang Korea namun lahir di China. Jong Soo-il ini lahir pada tanggal 2 Maret tahun 1934 karena dia itu bukan orang asli Tiongkok. Dia itu berusaha lebih keras lagi agar benar-benar terlihat seperti orang Tiongkok. Dan nggak cuma itu, dia itu benar-benar belajar serajin mungkin. Saking rajinnya ini orang, dia itu berhasil masuk ke Universitas Beijing. Ya, salah satu universitas paling ngetop. Dan dia mengambil jurusan bahasa Arab di situ. Nggak selesai di situ. Karena dia itu saking rajinnya, dia itu bahkan dikirim sebagai karyawan duta besar Tiongkok yang ada di Maroko. Setelah bekerja di situ, Jong Soo-il ini merasa, oke, benar, sekarang ini aku bekerja untuk pemerintah Tiongkok gini. Tapi tak pikir-pikir, darahku ini adalah Korea. Aku tak kembali ke tanah airku dan bekerja untuk tanah airku. Di sini mungkin karena dia itu tumbuh besar di Tiongkok dan Tiongkok itu lebih dekat sama Korut, dia ini memutuskan untuk masuk ke Pyongyang ataupun ya Korea Utara bersama istrinya pada waktu itu. Sehingga di tahun 1963 Jong Soo-il ini memutuskan untuk masuk ke Korea Utara bersama dengan istrinya dan mengubah kewarganegaranya sebagai orang Korea Utara. Setelah dia masuk ke Korea Utara, sebenarnya ini tidak mudah karena waktu dia pertama kembali ke Korut, ini merupakan masa-masa Korut sama Tiongkok itu nggak terlalu mulus gitu hubungannya. Tapi dia tetap berhasil masuk ke Korea Utara dan karena dia itu bisa bahasa Arab dengan sangat lancar dan waktu itu tidak banyak orang yang bisa berbahasa Arab. Mungkin sekarang ya nggak banyak, tapi di tahun itu, apalagi di tahun itu gitu. Sehingga dia itu setelah masuk ke Korea Utara, dia itu langsung menjadi profesor bahasa Arab di universitas yang ada di Pyongyang. Nggak cuman itu, Jong Soo-il ini juga dipilih sebagai penerjemahnya Kim Il-sung ya, pemimpin nomor satunya Korut yang paling pertama. Jadi segitunya, dia lumayan sukses juga ya toh. Nah, di sini ceritanya mulai jadi menarik. Karena mulai dia lahir sampai dia bekerja di Korut, bisa dibilang ini adalah kehidupan yang biasa. Tapi pemerintah Korut ini ngelihat, wah, sitalah, Jong Soo-il ini kan orangnya pinter. Terus penampilannya juga nggak terlalu kelihatan Korut nih kayaknya. Ini orang kayaknya bisa kalau kita latih menjadi mata-mata dan kita kirimkan ke Korea Selatan. Sehingga Jong Soo-il ini dipilih dan dia itu dilatih selama 4 tahun 5 bulan oleh pemerintah Korea Utara untuk menjadi seorang mata-mata. Tapi kan nggak mungkin Jong Soo-il itu masuk ke Korea Selatan menggunakan paspor Korea Utaranya. Ya atau nggak masuk akal. Sehingga yang dilakukan oleh pemerintah Korut dengan Jong Soo-il ini apa? Dia ini dikirimkan ke Lebanon dan di situ dia itu mencari seseorang yang bisa digunakan identitasnya dan ternyata di Lebanon ini ada seseorang bernama Muhammad Kansu dan identitas Muhammad Kansu ini diambil sama Jong Soo-il sehingga Jong Soo-il pergi ke Lebanon setelah tahu ada orang namanya Muhammad Kansu. Dia itu berpura-pura menjadi Muhammad Kansu. Tapi karena dia ini nggak punya paspor Lebanon, yang dia putuskan apa? Dia ini keliling ke Asia Tenggara, ya ASEAN yang ada Indonesia. Dia itu nyoba ke Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, ke beberapa negara dan coba tanya, bisa nggak saya dapat kewarganegaraannya? Dan ternyata kewarganegaraan yang berhasil dimiliki oleh Jong Soo-il adalah kewarganegaraan Filipina. Mulai sekarang, Jong Soo-il ini identitasnya berubah total. Dia ini dinamai Muhammad Kansu, orang berdarah Lebanon yang memiliki paspor Filipina. Jadi ketika ditanya orang, dia itu bilang, oh, mama saya itu dari Lebanon, papa saya ini orang Filipina. Nah, makanya saya ngambil paspor Filipina. Nah, dia menggunakan identitas ini dan masuk ke Korea Selatan. Nah, oke. Dia ini masuk ke Korea Selatan di tahun 1984. Sekarang tak beritahu sedikit seberapa hebatnya ini
orang. Muhammad Kansu ini kelihatannya udah benar-benar nggak kayak orang Korea di masa dia memasuki Korsel. Menggunakan paspor Filipina dan Chong Soo-il ini bisa 12 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Arab, Persia, Chinese, Melayu. Ya, mungkin mirip sama bahasa Indonesia ya, tapi dia belajarnya di Malaysia kesannya. Bahasa Melayu, Rusia, Korea, Tagalog, dan Jepang. Ini nggak jelas seberapa lancarnya Chong Soo-il menggunakan 12 bahasa ini. Tapi terlihat dia ini sanggup menggunakan 12 bahasa ini. Dan perlu diingat, ini kejadian di tahun 1984. Jadi, meskipun dia itu bohong, tidak terlalu banyak orang yang bisa ngecek apakah dia ini benar-benar bisa berbahasa asing atau berpura-pura bisa bahasa asing. Atau bisa jadi dia itu cuma bisa kayak salam singkat atau mungkin sebatas cuma perkenalan diri menggunakan 12 bahasa. Tapi nggak ada yang bisa ngecek. Tapi Muhammad Kansu ini masuk ke Korsel dan berpura-pura dia tidak bisa berbahasa Korea awalnya. Dan dia ini melakukan studinya di Universitas Yonsei. Jadi karena terkesan sangat pintar dan juga mendapatkan beberapa rekomendasi yang udah disiapkan, dia ini diterima di Universitas Yonsei. Dan yang lebih mengagumkan lagi, dia ini kan identitasnya bukan orang Korea, tapi dia ini masuk Korea dan dalam waktu 5 tahun dia itu berhasil meneruskan skripsi dalam bahasa Korea. Jadi kesannya gimana? Wah, ini loh di kuliahku ada orang keturunan Lebanon, terus paspornya Filipina, dalam waktu 5 tahun dia ini udah gelar S3, nulis skripsinya bahasa Korea. Jenius loh. Itu adalah image yang dibuat oleh Muhammad Kansu setelah dia masuk ke Korea. Dan tidak lama setelah itu, dia ini mulai menjadi profesor di salah satu universitas yang ada di Korea juga bernama Danguk University. Nah, dia di situ mengajar bahasa Arab. Udah gitu, dia ini bertemu dengan seorang perempuan orang Korea Selatan yang 16 tahun lebih muda dari dirinya. Dan kalau nggak salah, istrinya ini, ya lebih tepatnya istri keduanya, karena istri aslinya ditinggal di Korut ya toh. Nah, istri keduanya ini itu dulunya bekerja sebagai perawat. Dan sebenarnya Muhammad Kansu ini bisa dibilang dia itu nikah dengan cewek ini bukan karena dia kayak cinta sayang terus kayak jatuh cinta seperti di drama, enggak. Tapi dia ini membutuhkan satu story baru dan sebenarnya bisa dibilang istrinya ini digunakan. Kayak kalau dia nikah sama orang Korea dan tinggal di Korea kan kesannya nggak terlalu mencurigakan gitu. Chong Soo-il ataupun Muhammad Kansu yang tinggal di Korea selama 12 tahun, dia ini ternyata berhasil melakukan 160 perintah yang dikirimkan dari Korea Utara. Dan berita yang dikirimkan Muhammad Kansu ke Korut adalah berita-berita seperti bagaimana Korsel ini melakukan pertahanan di daerah perbatasan, ataupun tank ataupun mesin tempur kayak apa yang baru dibeli ataupun digunakan di Korea Selatan. Tapi informasi yang dikirimkan oleh Muhammad Kansu ini sebenarnya bukan informasi yang sangat mendetail gitu, enggak. Dia ini sebatas baca koran, oh ini toh dipotong dan ini dikirimkan ke Korea Utara. Jadi bisa dibilang informasi tentang Korea tapi bukan informasi yang sangat dalam gitu, bukan. Informasi yang ya semua orang bisa tahu sebatas dia itu pergi ke Korea Selatan gitu. Ya pokoknya Muhammad Kansu ini tinggal di Korea selama 12 tahun dan menjadi mata-mata punya istri lagi gitu. Dan sampailah di tahun 1996 tanggal dia tertangkap. Nah, dia ini tertangkapnya pada tanggal 3 Juli tahun 1996. Tapi awal mulanya dia ini mulai dicurigai pada bulan April. Tapi waktu dia dicurigai pun itu bukan Muhammad Kansu yang dicurigai. Jadi ada beberapa staf hotel yang merasa aneh karena ada orang asing yang terkesan dari Timur Tengah yang selalu menggunakan fax di hotel untuk mengirimkan beberapa informasi tentang Korea Selatan ke Korea Utara gitu. Karena ini sedikit mencurigakan, stafnya ini melaporkan kejadian ini ke Badan Intelijen Korea ataupun KCIA gitu. Nah, Badan Intelijen Korea yang mendapatkan informasi ini, mereka ini sebenarnya tahu sosok Muhammad Kansu. Tapi mereka pun nggak ngira kalau orang yang dimaksud ini adalah Muhammad Kansu, ataupun nggak membayangkan ini merupakan kelakuannya Muhammad Kansu gitu. Sehingga KCIA ini mengumpulkan para staf hotel dan ditanyain, yang pernah lihat orang yang suka ngirimkan fax siapa? Kamu, oke. Ini coba diterangkan ke saya, mukanya kayak gimana, hairstyle-nya gimana, kumisnya gimana. Nah, digambar, mukanya ini sebenarnya power sih sama Muhammad Kansu. Ya Muhammad Kansu sebenarnya. Tapi hingga saat itu pun staf KCIA ataupun staf hotel itu nggak ngira ini merupakan kelakuannya Muhammad Kansu. Pokoknya ada gambarnya gini, dan gambarnya ini disebarkan ke semua staf hotel dan dibilangi oleh Badan Intelijen Korea. Kalau ada orang
yang mengirimkan fax dengan penampilan seperti ini, mohon hubungi kita gitu. Akhirnya tibalah di tanggal 3 Juli tahun 1996. Staf hotel lagi kerja gini. Tiba-tiba ada orang datang yang mukanya itu persis sama muka yang digambarkan di kertas gitu. Loh, ini kok mirip gini. Terus orangnya datang dan juga bilang, saya mau pakai efek bisa nggak gitu. Seketika itu staf hotelnya itu mikir, wah ini kayaknya benar ini. Sehingga dia bilang, oh Pak, hari ini fax kita agak rusak, mungkin tunggu 10 menit bisa Pak, kita lagi betulkan. Nah, selama Muhammad Kansu ini menunggu, stafnya ini melaporkan adanya orang yang mereka cari di hotel pada waktu itu ke Badan Intelijen Korea. Badan Intelijen Korea mendapatkan laporan ini langsung datang dan menangkap Muhammad Kansu. Nah, di sini barulah Muhammad Kansu ini identitasnya terbuka di Korea. Karena sebelum itu Muhammad Kansu itu nggak sebatas orang yang jenius, tapi setelah dia datang ke Korea, dia ini kan menjadi profesor dan dia ini melakukan banyak riset. Sehingga dia itu bisa dibilang dipandang sebagai seorang akademis yang lumayan terkenal dan juga sangat pintar gitu. Dan juga cukup banyak skripsi yang dihasilkan oleh Muhammad Kansu selama tinggal di Korea. Nah, tapi pokoknya Badan Intelijen yang udah menangkap Muhammad Kansu ini mulai melakukan penggeledahan di rumahnya dan juga di kantornya. Dan di situ ditemukan bukti-bukti bahwa dia ini merupakan mata-matanya Korea Utara. Sehingga dia ini sebenarnya mendapatkan hukuman mati awalnya. Tapi dari hukuman mati ini diturunkan menjadi hukuman penjara selama 12 tahun. Pasti polo-polo mikir, kok bisa mata-mata apalagi Korea Utara dan Korsel yang segini tegangnya ini dari hukuman mati diturunkan menjadi hukuman penjara 12 tahun. Ini nggak masuk akal ya toh. Nah, alasannya kenapa pengadilan ini meringankan hukumannya Muhammad Kansu itu adalah sebagai berikut. Pertama, memang betul Muhammad Kansu ini merupakan mata-mata dari Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan. Tapi informasi yang dikirimkan ke Korea itu gak terlalu penting. Loh ginian ini kan yuk. Gimana yo? Ya misalkan ada mata-mata tinggal di Indonesia gitu. Tapi informasi yang dikirimkan tuh cuman UMR Jakarta berapa, jumlah angkot yang digunakan di Jakarta, nomor ini ada berapa unit. Jadi kayak bener sih, ini informasi tentang Korea tapi bukan rahasia negara. Ini yang pertama. Kedua, Jong Soo-il yang tinggal di Korsel selama 12 tahun, dia itu benar-benar bekerja keras sebagai akademis yang bisa dibilang jasanya di bidang akademis itu lumayan. Sehingga benar sih dia mata-mata, tapi selama dia jadi profesor di Korea ini juga ada jasanya. Dan alasan ketiga adalah karena dia ini juga ingin mengubah warga negaranya menjadi orang Korea Selatan. Sebenarnya dia itu nggak langsung kayak saya mau jadi warga negara Korea Selatan, enggak. Karena seperti yang udah aku sampaikan tadi, Jong Soo-il ataupun Muhammad Kansu ini punya istri yang ada di Korea Utara. Dan itu kan sebenarnya istri aslinya, sedangkan istri yang ada di Korsel ini merupakan istri yang digunakan untuk mengubah identitasnya ataupun menutupin identitas aslinya gitu. Masalahnya saat dia berada di dalam penjara, istrinya itu hingga saat itu dia itu nggak tahu kalau suaminya merupakan mata-mata dari Korea Utara. Istrinya itu benar-benar ngira dia ini nikah sama orang Lebanon berpaspor Filipina. Dan mungkin selama 12 tahun Muhammad Kansu ini juga mulai jatuh cinta dengan istri yang ada di sebelahnya. Dan mungkin hatinya ini semakin jauh dengan istri aslinya yang ada di Korea. Sehingga Muhammad Kansu ini juga menuliskan pesan kepada istrinya selama dia ini ada di penjara. Dan pesannya ini sebenarnya lumayan romantis. Dia itu bilang kayak gini, aku udah bilang ke kamu untuk melupakan aku, tapi kamu selalu menunggu aku. Dan menunggu aku itu merupakan bagian dari kerinduan dan merupakan salah satu bagian dari perjalanan cinta. Pokoknya pesannya itu sangat romantis gitu. Dan mungkin Muhammad Kansu ataupun Jong Soo-il yang nggak bisa melupakan istri keduanya di Korea ini memutuskan untuk melanjutkan kehidupannya di Korea Selatan dan menghapus semua kayak hubungan keluarga ataupun kehidupan sebelumnya yang ada di Korea Utara. Dan di tahun 2003 dia ini mulai kembali di bidang akademis. Dia ini mulai melakukan riset lagi dan hingga saat ini dia ini masih berjasa di bidang akademis. Dan mungkin pol-pol bakal mikir, loh tapi kok orangnya itu bisa kelihatan kayak orang Timur Tengah ini gimana Mas Hansol? Nah ini sekarang tak tunjukkan foto dia setelah dia tinggal di Korea Selatan. Dan mungkin ini adalah penampilan aslinya tanpa diubah-ubah. Nah ya mungkin pol-pol udah lihat. Dan kalau dilihat
kayak gini, dia benar-benar kelihatan kayak orang Korea biasa, kayak ajosi biasa ya toh. Cuman mungkin karena dia tinggal lama di Timur Tengah dan juga terus di bawah matahari ataupun di daerah tropis, kulitnya agak kosong dan dia sengaja mempertahankan itu untuk melindungi dirinya sendiri, seperti kalau bisa dibilang kayak bunglon gitu. Karena kalau dia ketahuan, mungkin dia ini bisa kena hukuman mati ataupun dipenjara, sehingga satu-satunya cara dia bertahan hidup di Korea Selatan yaitu terus menutupi identitasnya dan terus mempertahankan identitas dia sebagai orang luar negeri yang berdarah Lebanon dan memiliki paspor Filipina ini. Oke, polo-polo. Cerita kali ini sampai di sini dan please ditunggu karena di beberapa saat yang mendatang aku juga bakal membuatkan satu video seorang profesor dari Seoul National University yang dicap sebagai mata-mata hingga meninggal padahal orangnya ini bukan mata-mata. Ditunggu videonya. Jadi kayak gitu video untuk hari ini. Makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir masuk akal loh. Misalnya nih yo, aku pura-pura jadi orang Indonesia, kan ya banyak yang percaya kayak orang Cindo gitu ya. Ya, jadi kayak gitu.